Hai Sobat Geografi, bersama saya Fajira Syakena dan saya Faradina ini akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di Kelurahan Jatirejo dan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Jatirejo. Yuk buruan ikutin kami! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiati, Lurah Jatirejo. Sedikit kami perkenalkan untuk Jatirejo, yaitu bahwa di Jatirejo ini adalah kelurahan di pojok Kecamatan Gunung Pati. Luasnya juga tidak terlalu luas dan hanya terdiri 4 RW dan 14 RT. Nah, masing-masing RW ini mempunyai potensi masing-masing, mempunyai menjadi tematik masing-masing, yaitu yang pertama yaitu RW 1 itu Kampung Kokolaka. Nah, sekarang saya berada di RW 1, tepatnya dijuluki sebagai Kampung Kokolaka, yang mana di sini kampung kolang-kaling diproduksi menjadi berbagai macam olahan kuliner yang sangat unik dan menarik. Nah, tentunya kalian pasti juga penasaran mengenai apa saja sih kuliner yang menarik dan unik itu dari Desa Jatirejo ini. Kita langsung saja yuk ke tempat lokasi produksi kolang-kaling untuk dijadikan di berbagai kreasi kuliner unik lainnya. Di sini ada dari pengolahan bahan mentah dari kolang-kaling. Sebelum ada Kampung Kokolaka itu hanya dijual mentah kolang-kaling itu, dan setelah ada kampung tematik Kokolaka, kolang-kaling tadi dibuat olahan seperti tahu bakso kolang-kaling, kerupuk kolang-kaling, dan manisan kolang-kaling. Nah, sementara yang baru sudah laku itu sampai Jakarta itu juga kerupuk dan manisan kolang-kaling. Dan untuk pengembangan berikutnya nanti akan ditambah untuk varian olahan kolang-kaling, karena di sini sudah ada rumah produksi kolang-kaling. Di situ nanti akan memproduksi aneka makanan yang berbahan dari kolang-kaling, dan nanti juga akan dibuat wisata edukasi pengolahan kolang-kaling. Beberapa inovasi, terutama untuk ini produk terakhir, produk yang baru dari kolang-kaling, terutama itu PKK. Kita membuat satu kelompok PKA yang namanya usaha peningkatan kesejahteraan keluarga aktor, itu yang kebetulan di sini juga menjadi kampung tematik Kokolaka dan kampung sapi Kokolaka. Jadi itu bersama untuk meningkatkan kualitas produksi di Jatirejo. Kalau promosi, kita baru mengikuti event pasar terbesar. Jadi untuk promosi kita belum berani keluar lebih jauh karena kita produksinya baru. Kemungkinan nanti setelah kita bisa memproduksi dengan banyak, kita juga akan online kan. Untuk kolang-kaling sebenarnya di sini itu juga ada sih poinnya, cuman sedikit. Untuk kita produksi banyak, kita harus ngambil dari luar kota. Contohnya ya dari Temanggung, Wonosobo. Ya, itu tadi hasil produksi kolang-kaling yang dikreasikan oleh warga RW 1, tepatnya di Desa Jatirejo. Gimana menurut kalian? Menarik bukan? Yuk langsung saja datang ke Desa Jatirejo untuk mencicipi berbagai macam hasil produksi kolang-kaling yang sangat unik dan menarik. Pada untuk RW 2 itu tematik Kambera. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Kambera. Kambera terletak di RW 2 Kelurahan Jatirejo yang dikenal sebagai Kampung Cabai Rawit. Yuk ikuti saya. Jadi teman-teman, di sini merupakan tempat kawasan tempat wisata edukasi pemetikan cabai rawit. Jadi teman-teman bisa memetik cabai di sini.
Selain itu, masih ada tempat wisata edukasi untuk pembibitan dan penanaman cabai rawit di tempat lain. Nah, teman-teman, jadi disinilah tempat edukasi wisata penanaman dan pembibitan cabai rawitnya. Di sini kita bisa ikut belajar untuk menanam dan membibit cabai rawit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin. Saya Ketua Kelompok Tani Sido Makmur Jatirejo, yang mana kelompok Tani Sido Makmur bergerak di dua bidang, yaitu satu peternakan, dua pertanian. Kelompok Tani Sido Makmur ini memang karena sekretariatnya itu ada di RW 2 ini, dan RW 2 ini menjadi Kampung Kambera, yaitu kampung cabai rawit, yang mana potensi cabai rawit di RW 2 ini dilihat sangat baik. Makanya dengan adanya kampung tematik Kambera ini, untuk warga RW 2 ini kayaknya juga sangat antusias untuk mendukung program ini, dan pendukungan kami atas program ini mungkin dengan kita memperbanyak ataupun memperluas lahan penanaman cabai rawit. Untuk program tersebut diwujudkan di satu lahan untuk Kambera itu, yaitu di lahan bengkok adanya. Kita akan membuat edukasi wisata, yaitu menanam cabai, petik cabai, tata cara menanam cabai yang baik itu nanti bagaimana kita bisa mengajarkan kepada generasi-generasi penerus kita, yang mana generasi tersebut yang akan meneruskan mungkin program-program kita yang ada di kampung kita ini. Dan di sana juga ada produksi aneka macam olahan keripik dari cabai rawit, seperti keripik cabai rawit, ada keripik kacang, itu juga semua pokoknya rasanya pedas, dan ada minuman bunga telang, juga ada minuman kalau dulu itu seperti obat tradisional, yaitu obat batuk. Jadi di situ ada minuman rasanya pedas dipadukan dengan asam dan gula Jawa, itu dikemas dalam botol menjadi minuman cabai rawit. Nah, teman-teman, jadi itulah tempat wisata edukasi Kambera yang ada di RW 2 Kelurahan Jatirejo. Jangan lupa kesini ya teman-teman. Dadah. Terus untuk yang RW 3 ini untuk tahun 2023 nanti baru dapat anggaran dari pemerintah untuk menjadi kampung tematik Kajera. Kajera yaitu kampung jahe merah. Di situ nanti ada olahan berbagai macam dari jahe, ada kebun jahe, nanti juga di situ ada wisata edukasi untuk menanam dan panen jahe merah. Di situ nanti ada olahan kue kering jahe merah, ada serbuk jahe merah, bubuk jahe merah, dan ada susu jahe. Untuk RW 4 yaitu walaupun belum dapat anggaran dari pemerintah tapi sudah menjadi tematik Kajakris, yaitu kampung jambu kristal. Di situ sudah ada berbagai macam olahan dari jambu kristal. Ada jus jambu kristal, ada lumpia jambu kristal, ada manisan jambu kristal, dan juga di situ ada wisata, ada petik buah jambu kristal. Baik, di sini saya berada di RW 4, tepatnya di perkebunan jambu kristal, dan di sini saya bersama Ibu Mujiwati sebagai anak dari pengelola kebun jambu. Baik, untuk asal mula atau ide dari pembuatan kebun jambu itu bagaimana ya, Bu? Itu Bapak Sumadi, Ibu kan udah tua, terus dibeliin atau Mbak bibit 200 biji buat penghasilan Ibu, supaya Ibu enggak kerja di luar rumah, intinya di jangkauan yang jauh lah, intinya gitu, bisa ngelola jambu di kebun sendiri gitu. Untuk masa panen dari berbunga sampai umur panen itu berapa bulan, Bu, kira-kira? 3 bulan. 3 bulan. Kalau tidak ada hambatan juga 3 bulan. Misal faktor dari cuaca atau hama gitu. Kayaknya 3 bulan. Oh ya, baik. Untuk ini didirikan mulai tahun kapan ya, Bu? Perkebunannya. Misal dari ide itu
tahun berapa kira-kira? Sudah ada 5 tahun kah atau belum? Oh sudah ada 5 tahun. Iya, 5 tahun. Oh sudah lama berarti. Oke. Untuk hasil dari panen ini apakah ada olahan dari jambu atau langsung dijual ya Bu? Ya ada olahan dari jambu buat lumpia jambu sama asinan jambu. Kebanyakan yang beli itu cuma hasil metik langsung dimakan. Oh gitu. Kalau momen-momen buat apa tuh Mbak? Buat Acara penting tuh palingnya buat apa tuh asinan sama lumpia jambu kristal. Untuk ini tuh dikelolanya perorangan atau ada dinas tertentu atau punya desa gitu Bu? Enggak, ini perorangan. Perorangan. Iya. Jadi milik satu keluarga doang gitu. Iya, milik satu keluarga. Dan untuk apa proses pemanenan juga dipetik oleh pengelola Iya, lahan? pengelola. Oh, Pengelola sendiri. berarti tidak mempekerjakan orang ya? Tidak. Oh begitu. Untuk produksi kira-kira dalam satu panen tuh berapa kilo Bu kalau boleh tahu? Sekitar 50 sampai 70 kilo. 50 sampai Kalau 70 pas kilo. jambunya bagus loh Mbak hasilnya. Untuk per kilonya berapa Bu? Dijual ke pasaran? 10 sampai 15.000. Harganya tetap nggak Bu? Apa naik Ya, turunnya? naik turun. Paling mahal 15.000. Iya. Dan di situ juga yang baru diresmikan kemarin ada GFF, yaitu Grand Fresh Farm. Hai teman-teman, sekarang saya lagi berada di Kelurahan Jatirejo, tepatnya di RW 4. Bersama saya Fajira Sasena akan mengajak teman-teman semua untuk melihat grand opening GFF, yaitu Grand Fresh Farm. Apa kalian penasaran kan? Yuk ikutin saya buruan. Kelompok Sido Makmur itu bergerak kalau yang peternakan itu di sapi perah. Untuk pengembangan kita berusaha untuk selalu berkembang. Kita juga mengembangkan untuk sapi pedaging juga, yang mana sapi pedaging itu baik ya, itu dari pembelian warga sendiri ataupun anggota kelompok ataupun bantuan dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Lambat laun kita berpikiran bahwasanya kelompok ini harus bisa apa namanya, bermanfaat untuk seluruh lah, bisa bermanfaat untuk seluruh, tidak hanya bermanfaat untuk anggota kelompok saja, tapi kita harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar yang ada di kelompok ini. Seperti halnya mengapa kita terus selalu berusaha, kita mencari informasi, dan alhamdulillah kita kenal yang namanya dengan dosen-dosen daripada UNIKA ya. Nah itu yang kita tangkap adalah program di peternakan. Ketika itu kita ditawari yang namanya program Kedereka. Kedereka itu program dari Menteri Riset dan Teknologi, yang mana itu pertama kali program dari Menteri Keuangan juga. Itu diampu oleh Menteri Riset dan Teknologi, yang mana diturunkan di kampus Merdeka. Makanya terlaksanalah yang namanya program Kedereka, terus kita beri nama dengan GFF, yaitu Grand Fresh Farm Susu Jatirejo. Untuk sapi-sapi yang kita kelola itu sebetulnya hampir mayoritas itu sapi-sapi milik pribadi. Nah, walaupun toh ada dari bantuan pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi, bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. Dengan adanya itu kita berharap bahwasannya peternakan bisa menjadi edukasi, sehingga para ibu-ibu PKK, ibu-ibu FKK itu bisa membuat produksi susu itu menjadi produksi olahan, yang mana akan menjadi nantinya adalah ikon ataupun ciri khas daripada kelompok ternak kita ataupun kelompok tani kita Sido Makmur ini. Bahwasanya Sido Makmur itu sudah bisa membuat olahan susu menjadi es krim, susu menjadi puding, susu menjadi yogurt dan sebagainya. Permisi Bu, kami dari UNES ingin mengetahui apa aja sih yang program dari GFF itu? Oh ya, di
sini yang khusus GFF ada beberapa aneka olahan dari Jatirejo, yaitu susu. Seperti susu Susu sapi, ini susu sapi rasa coklat, dan ini juga susu sapi rasa stroberi. Kemudian ada juga ini puding susu. Terus selain ini ada dapur mama, ini apa mbak? Lumpia jambu kristal. Walaupun bukan produk GFF, tapi kita UMKM Jatirejo berkolaborasi dengan GFF menampilkan semua aneka olahan yang ada di Jatirejo, aneka kuliner. Ada sego guling, isinya nasi, gudangan, oseng kolang kaling, telur dadar, dan kering tempe. Itu dinamakan sego guling, ada sensasi khusus, yaitu makannya harus digulingkan dulu biar nggak tumpah. Iya, ini khasnya Jatirejo. Di sini juga ada jus, ada juga ini manisan koleng, dari si koleng dan dari apa ini? Mamah Yuni. Ini yang manisan koleng, ini juga kolang kaling ori bagi ibu-ibu yang punya kendala persendian, penyakit asam urat atau apa, bisa memanfaatkan kolang kaling ini, dan saya akan manfaat. Kemudian ada juga aneka olahan dari ketan, terus juga pisang. Ini juga batik khusus Jatirejo, diproduksi oleh Bumuji CS. Ini ada batik dengan ikon kolang kaling, karena dulunya kita yang RW1 itu Kampung Kokolaka. Channel edukasi ini ya semoga bisa dikenal oleh masyarakat luas, sehingga kita dapat kunjungan yang mana itu juga akan bisa menambah imkan di masyarakat. Nah, itu tadi serangkaian acara dari GFF, semoga bermanfaat. Bye-bye. Kedepannya bahwa Jatirejo harapan kami bisa menjadi desa wisata. Nah, desa wisata ini nanti ada paket-paket wisata, sudah kami buat paket-paket wisata sesuai kemampuan atau uang yang mau dari pengunjung itu berapa. Jadi nanti kita buatkan paket untuk kunjungan, dan ini sudah beberapa TK sudah wisata ke Jatirejo ini. Dan harapan kami Jatirejo benar-benar bisa menjadi desa wisata, dan monggo kalau mau wisata edukasi ada berbagai macam di Kelurahan Jatirejo. Selamat datang di Jatirejo. Jatirejo mantap. Gunung Pati. Nah, itu tadi potensi-potensi yang ada di Kelurahan Jatirejo. Seru kan? Seru dong pastinya. Makanya teman-teman jangan lupa berkunjung ke Kelurahan Jatirejo. Terima kasih. Bye.